Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Untuk itu saudara yang kekasih, kita akan membuka ayat yang pertama lebih dahulu. Saudara yang kekasih, kita akan baca sama-sama ayat ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca dari kitab Efesus 4, di mana Tuhan di sini mengingatkan kepada kita lewat hambanya Rasul Paulus. Tentunya dia menasihatkan kita supaya kita yang adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menasihati kita supaya hidup kita, hidupmu dikatakan sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Ya, jadi kita orang-orang yang telah dipanggil. Setiap orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita orang-orang, semua kita adalah orang-orang yang telah dipanggil supaya kita hidup berpadanan. Ya, hidup berpadanan itu hidup yang sesuai, hidup yang disiplin, hidup yang fokus kepada Tuhan, hidup yang menyesuaikan di dalam kehidupannya dia bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu menyesuaikan dengan kita, kita yang harus adjust hidup kita bersama dengan Tuhan atau masuk di dalam rencana Tuhan. Dengan panggilan itu, dikatakan orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita semua telah dipanggil, saudara kekasih, tanpa terkecuali. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita telah dipanggil dan kita telah menjawab panggilan itu. Dan kita harus hidup di dalam panggilan itu, calling itu. Tuhan telah memanggil kita masuk di dalam rencana Allah, masuk di dalam tujuan Allah. Dan semua kita, masing-masing kita ada destiny kita masing-masing. Jadi kita akan pergi kepada destinasi yang Tuhan tetapkan kepada kita. Walaupun semua kita ujung-ujungnya berakhir akan tinggal bersama dengan Tuhan selamanya di surga. Tetapi ada destinasi kita. Semua Tuhan punya rencana masing-masing dalam kehidupan kita. Dan semua rencana Tuhan buat kita itu menuju kepada satu tujuan, yaitu surga. Dan satu perintah, yaitu pergi jadikan semua bangsa muridku. Itulah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan semua orang percaya adalah murid Tuhan. Semua orang percaya adalah murid Tuhan. Makanya dikatakan pergi jadikan segala bangsa muridku. Jadi semua orang percaya dijadiin murid, baru dikatakan jadikan muridku dan baptislah mereka dalam namaku. Setelah dibaptis, baru dikatakan ajarlah mereka melakukan kehendakku, melakukan perintah-perintahku. Amin. Nah, itu tahapannya seperti itu. Makanya seorang murid harus mau diajar. Seorang murid harus mau dididik. Harus mau diedukasi. Kalau dia tidak diedukasi, dia tidak dididik, saudara. Seorang murid itu bisa dikeluarkan dari sekolah, betul? Kalau udah keluar dari sekolah jadi murid atau enggak? Enggak. Benar? Ya. Dan seorang murid itu harus belajar dari tingkat yang terendah, dia akan naik kelas, terus sampai dia mencapai destinasinya dia, menamatkan, betul? Pendidikannya dia. Nah, itulah destinasi kita masing-masing. Ya, tapi semuanya murid. Ya, semuanya murid. Dengan destinasi yang berbeda-beda, ya dalam hal ini berbeda-beda, ya ada mungkin yang kalau zaman dulu itu ya, kalau udah di SMA dibagi ya. Oh, ada yang ambil di bagian sosial, ada yang diambil di bagian lainnya ya, lebih kepada apa ya, kalau di sini mungkin kayak biologi gitu loh ya, ada yang ambil fisika, ada yang ambil, kalau di Indonesia beda ya. Kalau dulu saya masih sekolah, yaitu dia ada yang IPS, ada yang IPA, yang seperti itu dia. Saya bingung juga sekarang seperti apa di Indonesia, tapi seperti itu. SMA mulai ada jurusan-jurusannya, lebih mengarah. Nanti waktu kuliah lebih
arahnya lebih tepat lagi. Betul, saudara yang kekasih? Nah, seperti itu. Ya, kita semua juga dipanggil, saudara. Nanti kita akan kelihatan ya panggilannya apa. Saya seorang pengkhotbah, saya seorang gembala, ada juga dipanggil sebagai pelayanan misalnya ya di gereja, sebagai worship leader, sebagai usher, door greeters. Tapi semua kita bukan hanya melayani di dalam gereja, tapi kita dipanggil semua gereja eklesia, dipanggil keluar. Artinya di dalam gereja tuh hari Minggu seperti ini kita adakan celebration, memuji Tuhan bersama-sama, kita menikmati juga pemberitaan firman yang Tuhan mau berbicara kepada kita, dan firman itu akan membekali kehidupan kita, akan menjalani jalan-jalan kita di dalam dunia yang penuh kegelapan. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, dan Anda bangun pagi besok pergi kerja, dan habis bangun pagi besok pergi kerja, dan Anda melakukan aktivitas, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pekerja, dan menjadi apalah. Bukan hanya di situ dan berkumpul lagi hari Minggu, tidak. Tapi kita dipanggil untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ada amin. Seperti itu. Jadi murid dengan tujuan untuk menjadikan segala bangsa muridku. Jadi penginjilan itu mandatori untuk setiap orang percaya, setiap yang mengatakan murid Tuhan. Ada amin. Semua orang yang telah terima Tuhan adalah murid Tuhan, dan murid Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk pergi jadikan segala bangsa muridku. Jadi jangan cuma berdoa ya, Tuhan kami berdoa utus misioneri ini, utus misioneri yang ada di Indonesia, di Kalimantan, Tuhan Yesus, yang di pedalaman-pedalaman kita sebut, dan kita berdoa yang ada di Afrika sana, yang ada di belahan dunia sana, sedangkan Anda tidak mau diutus. Seharusnya Anda berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berkati, pimpin, sertai misioneri-misioneri ini Tuhan, yang ada di mana-mana di seluruh dunia ini, dan termasuk aku Tuhan. Aku adalah misioneri pemberita kerajaan Allah. Ada amin ya. Semua harus begitu tanpa terkecuali, dan amanat agung ini akan dipertanyakan waktu kita ketemu dengan Tuhan. Mau atau tidak mau, saudara, judul khotbah saya akan terjadi perbedaan antara orang yang hidup benar dan tidak. Sekali lagi, judul khotbah saya akan terjadi perbedaan antara orang yang hidup benar dan tidak. Saudara, semua kita harus mengikuti atau harus hidup dalam calling, dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Kalau Anda dipanggil sebagai seorang, misalnya saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pengkhotbah, saudara ya, semua pemberita Injil, tapi saya adalah seorang pengkhotbah. Amin. Ya, seorang pengkhotbah. Saya dipanggil sebagai seorang pengkhotbah. Saya nggak bisa lari dari sini. Saya nggak bisa bilang, saya jadi worship leader aja, ya. Atau saya bilang, saya jadi ini aja gitu, yang lain. Kalau saya dipanggil, Tuhan akan mengarahkan panggilan itu sampai itu mengerucut, dan kita tahu itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan berbicara kepada kita. Orang yang nggak mendengar apa yang menjadi destinasinya dia, apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya dia, saudara, orang ini akan hidup sembarangan, suka-suka dia sendiri. Dia mau jadi apa kek, coba ini, coba itu. Nanti aduh, saya nggak ada yang cocok, saya kurang cocok di sini. Ya, dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Waktu Tuhan datang nggak tahu mau mempertanggungjawabkan kehidupannya dia, melayani di dalam gereja enggak, nginjil enggak, semua enggak. Semua orang percaya tidak ada yang menjadi penonton, dan semua nanti akan dibuktikan, saudara, dalam waktu-waktu kehidupan kita, khususnya di waktu-waktu hari-hari terakhir ini ya, karena iman kita akan diuji. Waktu khotbah saya 2 minggu yang lalu, saudara ya, akan diuji dan akan teruji orang-orang yang fokus kepada panggilan, yang beriman kepada Tuhan lewat panggilan yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Saudara, orang-orang ini dia akan berjalan di dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Orang-orang ini akan berjalan di hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang luar biasa, saudara. Haleluya. Ada amin? Amin, saudara. Semua kita wajib, saudara, hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudara yang kekasih, pernahkah Anda memiliki tugas penting di pagi hari dan begitu lelah hingga Anda tidak bangun? Pernah apa enggak? Ketika alarm berbunyi, kita cenderung menekan tombol alarm itu. Kita matikan dan kita bilang 5 menit lagi, 5 menit lagi. Ya, entah seperti apa, kita mungkin hanya lay down atau kita tidur lagi. Dan akhirnya kita tertidur. Dan akhirnya, saudara, kita bablas. Akhirnya kita tidak menunaikan apa yang menjadi tugas penting dalam kehidupan kita. Pernahkah
Anda melihat anakmu yang sudah punya anak, atau Anda pernah melihat ada anak yang tidur dengan buku terbuka di samping dia atau di badannya dia, saking lelahnya dia? Mungkin dia belajar semalam-malaman atau tidak belajar, habis buka buku ketiduran, betul? Dan tinggal orang tua membangunkan dia pada besok pagi. Atau mungkin Anda mendapatkan diri Anda sendiri sedang buka Alkitab, bangun pagi-pagi, tuh Alkitab masih terbuka, Anda nggak sempat baca, atau Anda membacanya dan akhirnya karena kecapean Anda tertidur. Saudara, saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan kita, banyak orang Kristen menekan atau menunda ya tombol alarm ini yang sudah berbunyi ya, dan mereka tertidur dan lupa bangun atau susah bangunnya. Saudara, ini berbicara tentang spiritual atau kebangunan rohani kita. Saudara, kebangunan rohani berbicara tentang bagaimana rohani kita yang tidur dibangunkan, dibangkitkan. Kalau berbicara tidur, kita lihat, kalau Alkitab berbicara kata tidur, itu berbicara orang yang tidur biasa. Ada yang tidur juga. Tuhan berbicara dia tidak mati, dia tertidur. Dia tidur, padahal orangnya mati, saudara. Ya, jadi tidur ini bisa dikatakan mati dan bisa dikatakan tidur, emang benar-benar tidur. Saudara, tidur dalam bentuk apapun itu dia, Tuhan sanggup membangunkan kita. Ada amin. Saudara yang kekasih, gereja Tuhan harus bangun. Tidak bisa tidak. Gereja Tuhan harus bergerak, harus berjalan, saudara. Kalau Anda tidak bergerak, Anda tidak berjalan lagi, Anda tidak melakukan aktivitas lagi, saudara yang kekasih, itu namanya sudah mati. Ya, coba kalau orang tidur, terus kita membangunkan orang tersebut, saudara yang kekasih, orangnya gak bangun-bangun. Orangnya itu berarti sudah apa, saudara? Sudah mati, betul? Ya, kalau dia udah gak bangun-bangun, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang Tuhan sedang membangunkan gerejanya, membangkitkan gerejanya dengan batasan-batasan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, supaya kita dapat menempuh perjalanan yang Tuhan sudah buat, atau rencana-rancangan Tuhan, di mana kita berjalan dengan batasan-batasan atau aturan main yang Tuhan sudah tetapkan kepada gereja Tuhan. Saudara, di dalam melakukan satu perjalanan, semuanya ada aturan main. Tidak bisa berjalan sembarangan. Kalau Anda sedang menuju ke Bogor, Anda harus ikuti petunjuk jalan yang membawa Anda sampai ke Bogor. Anda tidak bisa berjalan suka-suka Anda. Mau belok kiri, belok kanan. Gua nggak mau ikuti itu arah yang di petunjuk yang mengarah ke Bogor. Gua mau gua sendiri. Mau belok kiri, belok kanan. Mau kemana? Yang adanya Anda harusnya ke Bogor, Anda pergi ke arah yang berbeda, berlawanan. Mengikuti maunya kita. Perjalanan atau calling, atau rencana Allah dalam kehidupan gereja Tuhan, atau kehidupan orang percaya, itu ada aturan mainnya. Tidak bisa sembarangan berjalan. Kalau Tuhan yang telah membuat rencana itu dan tujuan kehidupan kita, kita harus mengikuti petunjuk dari Dia. Ada amin. Karena Dia yang buat jalannya, Dia yang buat aturan mainnya, saudara. Dan Dia yang menetapkan tujuan hidup kita. Ada amin. Kita harus mengikuti petunjuk dari Tuhan. Dan petunjuk Tuhan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita ikuti. Itu mandatori, itu mutlak. Tidak bisa Anda bilang tidak. Kalau Anda tidak mau, Anda akan tersesat. Makanya dibilang, my people perish for lack of knowledge. Umatku tersesat karena kekurangan pengetahuan. Kalau Anda tidak berpengetahuan, tidak punya firman, Anda akan pergi dengan keinginan Anda sendiri dan akhirnya Anda akan tersesat. Tersesat kalau masih balik, puji Tuhan. Tapi ada orang tersesat dan tidak pernah kembali, saudara.
Ini yang harus berhati-hati. Makanya ini wake up call buat gereja Tuhan di hari-hari ini, supaya bangun, bangkit. Jangan tidur, jangan terlena atas kehidupan kedagingan. Karena kedagingan akan memimpin kita kepada kebinasaan. Tetapi roh akan memimpin kita kepada kehidupan, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Artinya kehidupan di dalam Tuhan. Ada amin. Haleluya. Mereka yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, di mana kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita dan Dia telah mati, telah menjadi manusia, datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Dia Allah yang menjelma datang ke dunia ini menjadi manusia, mati untuk manusia. Dan kita meresponi itu dengan percaya kepada Dia. Dia mati untuk menggantikan tempat kita yang harusnya kita mati. Dia mati untuk gantikan tempat kita. Dan kita percaya kepada Dia. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, adalah orang yang telah mempunyai identity yang baru. Pertama, dia sudah memiliki identity baru. Ya, orang yang percaya kepada Yesus, yang pertama dia memiliki identity yang baru. Saudara, identitinya bukan lagi memakai identity dunia ini. Makanya firman Allah berkata bahwa warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Haleluya. Ya, jadi orang yang telah terima Yesus, yang pertama telah memiliki identity baru, yaitu identity kerajaan Allah. Yang kedua, kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan berpindah kepada kerajaan terang. Haleluya. Ini status kita, harus ingat. Ya, saudara, misalkan seseorang, dia yang dari mungkin, ya contoh, oh dia dari negara Mesir gitu. Terus dia berpindah ke Indonesia. Dia menukar warga negaranya jadi warga negara Indonesia. Nah, tempat tinggalnya itu bukan di Mesir lagi. Tempat tinggalnya itu ada di Indonesia. Karena dia sudah warga negara Indonesia. Artinya, walaupun mungkin dia berpergian kemana-mana, tetapi dia mengikuti aturan main identity dia. Seseorang yang menjadi turis di Amerika, datang dari mancanegara mana aja. Orang itu, saudara, dia beridentity, dia membawa paspor, identitinya dia sebagai orang dari negaranya dia, bukan orang Amerika. Dan kalau terjadi apa-apa tentang orang ini, saudara, nah orang, misalnya pemerintah, misalnya terjadi sesuatu kepada orang ini, pemerintah setempat atau polisi di negara Amerika, mereka akan melihat identitinya dia dan mereka akan menghubungi, mungkin kedutaan besar, konsulat akan dihubungi. Oh, ini orang ini berasal dari Indonesia, dan konsulat ini akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan main yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Jadi orang ini, saudara, dia mengikuti apa yang aturan main yang sudah ditetapkan oleh negaranya. Begitu juga kita di dunia ini, saudara. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Cara hidup kita, saudara, harus menunjukkan bahwa kita warga negara kerajaan surga. Ada amin? Jadi bukan warga negara dunia ini. Aturan main kita itu harus seperti itu, saudara. Ya, kita hanya menjadi datang ke dunia ini, ada di dunia ini dengan satu tujuan. Ada amin? Yaitu seperti orang yang dari Indonesia bisa datang ke Amerika, dia punya tujuan. Ya, mungkin datang dengan visa kerja untuk bekerja di Amerika. Setelah masa visanya berlaku selesai, dia harus kembali ke Indonesia. Betul? Begitu juga student dan semuanya. Setelah berakhir, dia harus kembali di mana warga negara dia berada. Kita ada di dunia ini juga untuk menuntaskan panggilan surgawi dalam hidup kita. Untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus selama kita ada di dunia ini. Ada amin. Dan setelah selesai kita menuntaskan amanat agung, kita harus kembali ke identiti kita, yaitu kita warga negara kerajaan surga. Makanya Paulus bilang, aku telah mencapai garis akhir. Ada amin. Seperti itu, artinya dia telah menuntaskan panggilan surgawi dalam hidupnya. Banyak orang mati tapi tidak menuntaskan apa yang menjadi tugas dan tujuan Allah dalam kehidupannya. Hati-hati, saudara yang kekasih. Orang-orang yang sedang berjalan saat ini, orang-orang yang sedang berjalan sedang tidak menuntaskan panggilan Allah, sedang berjalan suka-suka dia di dunia ini. Hati-hati, ya.
Saudara, Anda tidak akan mengalami hari-hari besar yang Tuhan sediakan buat kita. Dan yang berikutnya nomor 3, kita telah dirobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan dengan Allah. Ya, Tuhan telah, lewat Tuhan Yesus telah menjadi jembatan, akhirnya kita berhubungan kembali. Tembok pemisah antara Allah dengan kita karena dosa telah diselesaikan oleh Tuhan. Betul, Tuhan Yesus telah datang menyelesaikan, saudara, yang namanya dosa, membayar dosa itu dia dengan dirinya sendiri. Dia datang, dia mati, sehingga dia menjadi jembatan untuk kita bisa menjadi satu lagi dengan Allah. Jadi setelah kita menerima Yesus, itu telah terjadi. Nomor 4, kita telah dijadikan satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita adalah keluarga Allah di dalam Tuhan. Dan suatu hari nanti kita juga akan tinggal di surga sebagai mempelai Kristus. Itu juga berbicara keluarga, saudara yang kekasih. Kita harus ingat, sekali lagi ya, kita harus ingat identiti kita. Kita harus ingat status kita, warga negara kita. Kita harus ingat bahwa kita telah tinggal di dalam kerajaan terang. Dan kita harus ingat bahwa kita telah disatukan dengan Allah. Tembok pemisah telah dipisahkan. Dan kita harus ingat bahwa kita keluarga Allah. Ya, yang berikut nomor 5, Yesus berdiam secara pribadi lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Makanya setiap orang percaya harus menerima Tuhan Yesus. Bukan cuma ke gereja dan kita anggap kita udah menerima Tuhan Yesus. Tidak. Karena waktu kita menerima Tuhan Yesus, mengundang dia masuk secara personal dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan masuk dalam kehidupan kita. Jadi tubuh kita ini adalah rumah atau tempat kediaman Roh Kudus sejak kita menerima Tuhan Yesus. Kalau orang cuma ke gereja aja tidak menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak masuk di dalam dirinya dia. Makanya kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, menjadikan dia Tuhan dan juru selamat kita. Nah, sejak saat itu identiti kita tuh terjadi ya, yang tadi nomor 1 sampai nomor 5 ini terjadi dalam hidup kita. Nah, sekarang setelah Allah telah melakukan itu bagi gerejanya, saudara yang kekasih, ya, Tuhan bukan hanya berdiam diri dan selesai, kita udah seperti itu dia. Kita udah memiliki identitas, kita telah dipindahkan, kita telah menjadi satu dengan Allah, kita telah menjadi satu keluarga. Yesus telah berdiam di dalam diri kita. Dan banyak orang Kristen udah tahu seperti ini, udah terima Tuhan seperti ini, dan hidupnya hanya tahu bahwa 5 status ini, 5 keadaan ini telah ada dalam hidup kita. Dan berhenti. Tidak ngapa-ngapain. Nah, ini yang salah. Ini yang namanya murid tidak mau diajarkan. Murid yang tidak naik kelas. Dan orang seperti ini mengikuti kedagingannya, mengikuti aturan main dunia. Kalau daging itu adalah aturan main dunia. Dia mengikuti aturan main atau pengajaran-pengajaran dari dunia ini, akan menjadi, akhir hidupnya akan sama seperti siapa? Yudas Iskariot. Murid, tetapi mengikuti aturan main dunia. Bukan mengikuti aturan main yang Tuhan tetapkan. Akhirnya berakhir dengan apa? Menjual Tuhan Yesus. Murtad. Ya, berakhir dengan bunuh diri. Apakah orang yang seperti ini akan masuk dalam kerajaan surga? Haleluya. Hati-hati. Kalau Anda tidak belajar, Anda tidak naik kelas, Anda tetap mengikuti aturan main kedagingan di hari-hari terakhir ini. Hati-hati, saudara. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar. Ada 5 langkah. Ya, ada 5 langkah di mana kita harus menjalankan kehidupan kebebasan kita, yaitu sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Berjalan di dalam dunia ini dengan 5 langkah ini. Langkah yang pertama, kita baca di Efesus 4 ayat 1. Sebab itu, aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, tadi ayat yang sama. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara yang kekasih, ini berbicara juga tentang hidup dalam kesatuan. Ya, berpadanan, bersatu dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kehidupan orang percaya kita tetap berjalan menjadi satu dengan Tuhan. Jadi janganlah orang percaya meninggalkan Tuhan. Janganlah orang percaya meninggalkan kebenaran, meninggalkan
aturan main, meninggalkan kebenaran firman yang telah diajarkan kepadamu. Ya, jadi orang percaya terus berjalan. Anda datang ke gereja hari Minggu, Anda mendengarkan firman Allah. Makanya kalau datang ke gereja, dengar firman Allah baik-baik, karena itu adalah peraturan hidupmu. Itu akan memimpin kepada jalan-jalan yang Allah telah buat untukmu, rencana dan tujuan Allah atas hidupmu. Kita ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan bukan hanya hari Minggu, Anda harus juga mempunyai persekutuan dengan firman Allah setiap hari dalam hidupmu, yang akan membawa Anda, memberikan petunjuk-petunjuk jalan yang mana yang Anda harus tempuh. Ini namanya hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Haleluya. Ya, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Gak bisa maunya kita. Roh akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Tapi kalau kita ikuti daging akan memimpin kita kepada kebinasaan. Daging kita, keinginan kita manusia, keinginan daging kita, kalau kita mengikuti aturan main dunia ini, dan akhirnya menjadi satu dengan dunia. Tuhan mau kita menjadi satu kesatuan dengan Allah setiap hari. Bukan hari ini bersatu, besok keluar, lusanya keluar, lusanya lagi, besoknya lagi keluar. Tetapi Tuhan mau setiap hari Anda mengikuti jalan yang Dia sudah tetapkan kepada kita. Kita berjalan. Kalau ini adalah rencana, kita berjalan dalam rencana. Kita masuk rencananya. Kita berjalan. Ada amin? Menuju kepada tujuan. Anda berjalan setiap hari, Anda akan lebih dekat kepada tujuan. Tapi kalau Anda masuk keluar, dan sampai mati masih masuk keluar, Anda gak akan sampai kepada tujuan. Oke? Yang pertama, nomor 2. Buka Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ini berbicara tentang hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan ini di mana kita telah dipisahkan dari dunia ini. Jadi kita telah menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam pemisahan. Kalau sudah terpisah, kita punya kelompok yang terpisah. Betul? Ya, karena udah dipisahkan. Misalnya ada 10 orang, dibuat 2 kelompok, 5-5. Ya, dan kelompok yang 5-5 ini, 5 orang ini disuruh melakukan A, yang 5 orang lagi disuruh melakukan B. Kelompok kita, bisa kita masuk kelompok B. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang di kelompok B ini, bukan di kelompok A, untuk melakukan tujuan. Kita yang telah dipisahkan dari dunia, kita mempunyai komunitas. Ada amin. Orang percaya mature hidupnya ada di dalam komunitas orang benar. Bukan suam-suam kuku, bukan setengah-setengah benar. Harus dalam komunitas orang benar. Kalau kita pergi kepada dunia, adalah tujuannya untuk menjadikan dunia itu murid Tuhan. Tujuannya harus begitu. Kita nggak boleh bergaul. Tuhan bilang, orang yang bergaul, ya kita baca di Mazmur 1, saudara, itu dengan jelas dikatakan, kita nggak boleh berdiri di dalam jalan orang berdosa, ya betul? Saudara, jelas sekali firman Tuhan berkata, gak boleh berdiri dalam kumpulan dan berdiri dalam jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Ini berbicara tentang dunia. Artinya gak boleh bergaul, gak boleh sharing life. Kita ada di sana, saudara. Kita mungkin ketemu teman-teman di sana. Ya oke, kita ketemu, saudara. Kita kenal. Tapi kita semua yang kita lakukan, kita harus punya tujuan. Karena tujuan kita adalah untuk menjadikan segala bangsa muridku. Ada amin? Ada paham? Ada di satu kantor, Anda harus punya tujuan berada di sana, dimanapun kita berada. Nah, ini namanya hidup dalam kekudusan. Kita tahu siapa kita, kita tahu tujuan hidup kita, kita tahu calling kita tahu rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Bukan tidak tahu. Ya, haleluya. Di sel-sel grup ada bisa, saudara yang kekasih ya. Ayo ikut sel grup yang belum ikut sel grup. Ya, Anda bisa di sana belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di sana. Amin.
Sehingga Anda bisa lebih banyak mengetahui kebenaran firman Allah. Sehingga Anda bisa memaknai hidup dalam kekudusan itu. Hidup yang sudah dipisahkan itu. Yang sudah terpisah dari dunia ini. Ada amin. Haleluya. Ingat, kita warga negara kerajaan Allah. Ingat baik-baik. Ya, kita ingat. Identiti kita. Suatu hari kita kembali ke surga. Bukan kita ke neraka. Jangan main-main dengan kepunyaan neraka di dunia ini. Dunia ini adalah menuju kepada kebinasaan, neraka, saudara. Jangan identiti kita jadi berubah. Ya, haleluya. Perhatikan itu, saudara yang kekasih. Do not compromise. Nggak boleh kompromi. Nomor 3, kita lihat Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Ini berbicara hidup dalam teladan Allah. Hidup dalam kasih. Saudara, ya, seseorang yang kita idolakan, ya, saudara, waktu kita mengidolakan seseorang itu, kita kepengen menjadi sama seperti orang itu, ya. Kan banyak orang, saya lihat anak-anak muda senang lihat yang penyanyi-penyanyi Korea, ya, seperti itu. Dan gayanya juga udah kayak orang Korea, saudara. Sama seperti penyanyi itu. Yang tadinya nggak pernah kuncir rambutnya, sekarang jadi kuncir. Yang tadinya nggak pernah pakai pita pink, jadi pakai pita pink, saudara. Ya, yang tadinya biasa-biasa, ya, tadinya pakai baju apa aja, sekarang mulai mengikuti idolnya dia, gaya idolnya. Ya, karena mengidolakan. Saudara, apa yang kau idolakan di dalam dunia ini, Anda akan menjadi seperti idolamu. Apa yang Anda teladani di dalam hidup itu, Anda akan menjadi seperti pribadi yang Anda teladani. Ya, kalau Anda suka, saya suka kepada Hitler. Ya, saya percaya nggak ada orang suka sama Hitler. Ya, saya suka jadi seperti Hitler. Pasti orang ini senang berbuat kejahatan. Tetapi kalau kita bilang, kita mau mengikuti teladan Tuhan, pasti orang ini akan berjalan dengan kasih Tuhan. Ada amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kalau kau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Amin. Seluruh loh. Bukan cuma 1, cuma 2. Seluruh. Ya. Nah ini dia. Ini nomor 3. Hidup dalam teladan siapa yang kita idolakan. Dan kasih Allah. Amin. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam teladan kepada Allah dan kasih-Nya. Ada amin. Nah ini harus balik lagi identiti kita. Kita siapa? Kecuali Anda sudah tidak mau mempunyai identiti kerajaan Allah. Anda boleh serahkan itu kembali. Boleh murtad. Itu ada di dalam pilihan kita. Tapi kalau namanya Anda tetap pegang identiti itu, Anda harus naik kelas. Anda harus bertumbuh. Anda harus mengikuti aturan main yang Tuhan tetapkan buat kita. Nomor 4 kita lihat. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Anak terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Anak-anak Tuhan, kalau kita pergi ke dunia, senternya itu akan ke kita. Karena terang. Ya, terang itu akan menjadi senter di dalam kegelapan. Nah, kita lihat hidup kita. Kalau kita bergaul dengan dunia, apakah kita jadi senter? Ataukah kita jadi pengikut dari yang menjadi senter adalah mereka? Saudara yang kekasih, kalau orang tidak punya tujuan, dia pergi ke dunia, pasti dihabisi oleh dunia. Jangan coba main-main, sekecil apapun. Kalau Anda gak percaya mau coba, Anda yang udah biasa hidup di dalam terang dan mau coba matikan terang itu dan hidup dalam kegelapan. Coba aja. Contoh, saudara. Anda coba dengar gosip. Telepon dengan orang, terus Anda mulai bergosip. Ya, dengar orang bergosip. Anda dengar terus. Waktu Anda mulai dengar terus, ya, mulai terpengaruh. Ya, misalnya ada orang telepon Anda, "Hey, Ibu Yati, saya mau ngomong nih sama kamu." "Ada apa?" "Oh iya,
Saya sih dengar ada yang cerita jelek tentang kamu. Ya, jelek. Orang menceritakan jelek kepada orang ini dan orang ini membawa-bawa berita ini. Berarti tujuannya apa, saudara? Kita udah tahu. Tujuannya untuk bisa aja memanas-manasi, betul? Orang ini bisa. Atau juga kalau anak Tuhan, pasti dia mau mengingatkan. Orang ini tuh bilang gini, ya mungkin supaya kamu memperbaiki kelakuan atau apa. Nah, kalau orang benar seperti itu, betul nggak? Tapi kalau orang nggak benar, tujuannya apa? Tujuannya apa kita udah tahu ya. Dan terus kita ladenin. Waktu kita ladenin orang-orang seperti ini akan mengakibatkan kita mulai mengikuti keinginan daging kita. Waktu kita mulai mengikuti keinginan daging, itu terang itu langsung redup, jadi gelap. Dua-dua gelap. Anda paham? Terang itu tidak menjadi bercahaya, tidak menjadi santar. Tapi pada waktu orang bercerita, memanasi kita atau menceritakan hal yang buruk, seumpama contoh, saudara. Dan kita menangkis itu. Kita bilang bahwa kita nggak mau dengar berita jeleknya, kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mengatur hidup saya dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terang itu tetap bercahaya. Terang itu tetap menerangi orang ini. Benar? Tetapi kalau kita mengikuti, itu kita akan redup. Nah, ini cuma contoh kecil. Nah, coba Anda bayangkan aktivitas kehidupanmu setiap hari. Apakah Anda menjadi terang atau Anda terangnya itu redup dalam hidupmu? Kalau kita sudah mulai mengikuti kehidupan daging, itu sudah redup terang itu. Tidak bernyala lagi. Tidak ada yang bilang, oh tinggal 5 watt. Cuman ada terang dan gelap. Nggak ada setengah terang, nggak ada setengah gelap. Makanya Tuhan bilang di kitab Wahyu, orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Cuman ada terang dan gelap, tidak ada setengah-setengah. Tidak ada, oh udah 5 watt, udah mau mati, udah 10 watt, udah 15 watt. Nggak ada kayak gitu. Yang namanya terang itu menerangi atau menjadi redup, menjadi gelap. Hati-hati. Yang berikutnya, nomor 5, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, nomor 5 adalah mempergunakan waktu yang ada. Sudah, kita harus mempergunakan waktu-waktu yang ada ini. Karena kita tidak tahu bahwa waktu kita akan selesai besok, atau minggu depan, atau bulan depan, atau nanti malam. Kita tidak tahu. Tapi orang yang mempergunakan waktunya dengan benar, orang ini, saudara, saya percaya dia akan terus berjalan di dalam rencana dan tujuan Allah. Mau nanti malam kek, mau besok kek, mau lusa kek, nggak jadi persoalan. Mau tahun depan, nggak jadi persoalan. Tetapi orang yang tidak tahu mempergunakan waktu, kalau waktunya berakhir akan menjadi persoalan buat dia. Ada amin? Haleluya. Bahkan dia masih hidup pun akan menjadi persoalan yang besar kepada dia. Ya. Nah, saudara yang kekasih, hati-hati. 5 hal ini harus kita ingat dalam hidup kita, 5 langkah ini. Hidup dalam kesatuan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam teladan dan kasih, hidup dalam terang, dan hidup dalam mempergunakan waktu yang baik. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan bahas di penutup ini. Kita lihat dulu Efesus, ada ayat yang akan saya bacakan sini, Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada amin? Haleluya. Ya, kalau engkau masih tidur, bangun. Kalau engkau sudah hampir mati, bangun. Karena Kristus akan bercahaya atasmu. Apapun yang telah engkau lakukan, kedagingan yang telah memimpin engkau sehingga engkau tidak ada dalam rencana dan tujuan Allah, dalam calling Allah. Hari ini Anda ambil keputusan untuk masuk di dalam calling, dalam panggilan Tuhan, dalam rencana dan tujuan Allah, sehingga Anda bisa mencapai destinasi yang Tuhan tetapkan buat Anda. Saudara, Anda harus mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Karena Anda telah membuang banyak waktu di belakang. Kalau Anda berjalan
setiap hari dan Anda hari ini telah mencapai 70%, Anda tinggal akan berjalan 30%. Tapi kalau Anda tidak pernah berjalan, saudara, dan Anda hanya berjalan 10%, dan hari ini harusnya Anda ada 70%, Anda harus catch up itu. Anda harus melipat gandakan waktu-waktu yang terbuang itu dengan benar. Jangan Anda masuk keluar. Jangan Anda pandang enteng. Ya, saudara, kita dengar situasi sekarang. Saya mau Anda supaya Anda memperhatikan. Karena kedatangan Tuhan berhubungan erat dengan bangsa Israel. Saudara, kemarin di UN, United Nations, ya, saudara, bangsa-bangsa di sana mulai berbicara tentang kemerdekaan atau berdirinya negara Palestina. Ya. Dan biasanya negara sekutu dari Amerika, termasuk United Kingdom, Inggris, ya, Perancis dan lain-lain, saudara, Australia, biasanya mereka akan namanya sekutu, sepakat dengan Amerika. Tapi kemarin di United Nations mereka tidak sepakat. Mereka berdiri menjadi independen. Mereka berdiri untuk kemerdekaan Palestina. Sedangkan Israel, saudara, dia berjuang sendiri. Karena dia tidak mau untuk Palestina merdeka. Kenapa? Alasannya Israel adalah dia tidak mau kalau ada bangsa-bangsa lain atau ada teroris yang akan mempergunakan negara ini. Akhirnya untuk menghantam Israel, khususnya untuk merebut Yerusalem. Tuhan akan datang kembali, saudara, di namanya Bukit Zaitun. Tuhan bilang waktu dia naik ke Bukit Zaitun, dia naik lewat Bukit Zaitun, waktu itu murid-muridnya ada di sana. Makanya dia bilang pergi ke Yerusalem. Yerusalem dengan Bukit Zaitun itu, saudara, jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka menempuh dengan berjalan kaki, ya, apalagi naik mobil. Amin, dan dekat banget. Tunggu di Yerusalem, aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Dan malaikat berkata pada waktu murid-murid melihat Yesus terangkat. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara. Dia, ya, akan datang kembali. Dan di tempat yang sama dia pergi. Dan dia akan kembali lewat tempat yang sama, dia akan injakkan kakinya kembali di Bukit Zaitun. Jadi Yerusalem itu akan menjadi satu kota yang sangat berperan, di mana di situ ada bait Allah, betul, yang dibangun oleh Raja Salomo dan telah diruntuhkan. Dan yang kita tahu di sana berdiri ada masjid besar. Saudara yang kekasih, saat ini Amerika tetap berdiri buat Israel. Tetapi prediksi menyatakan dia pakai hak vetonya dia. Dia bilang bahwa harus ada negosiasi antara Israel dan Palestina. Anda tahu bagaimana Amerika adalah sekutunya Israel dan terus berdiri kepada Israel. Dan menurut prediksi bahwa Amerika kalau udah ditinggal negara-negaranya sekutu mungkin juga akan goyah. We never know, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, Jesus is coming back. Dia akan datang kembali. Ready or not, Jesus is coming. Ada amen? Haleluya. Saudara yang kekasih gereja Tuhan, gak boleh main-main. Tadi yang saya khotbahkan, akan terjadi perbedaan antara orang-orang yang berjalan di dalam terangnya Tuhan. Orang-orang yang berpengetahuan dan tidak. Ya, makanya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atasmu. We don't have much time. Kita gak punya waktu yang banyak. Hari ini juga, kalau engkau mendengar suara Tuhan baik-baik dan melakukannya, itu firman Tuhan. Dan terang itu, terang Tuhan itu akan bercahaya atasmu. Tapi kalau engkau main-main dalam kegelapan, Yudas, malam terakhir sebelum Yesus akan disalib, Yesus berkata di perjamuan terakhir, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Tuhan mau mengingatkan Yudas supaya berhenti, masuk kembali dan bercahaya. Tetapi Yudas tidak menghiraukan. Bahkan Yudas berkata, bukan aku kan Tuhan. Saudara,
Dan akhirnya tidak sampai 24 jam. Setelah perjamuan, Yudas menciumi Yesus. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Dan akhirnya Yudas menyesal. Tapi penyesalan di kemudian hari sudah tidak ada gunanya. Dan akhirnya dengan penyesalan, dia tidak bisa kembali lagi. Karena dia begitu dikuasai. Dan akhirnya dia bunuh diri. Hari ini firman Tuhan berkata, bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang menjawab, bukan saya. Ayat yang terakhir. Inilah orang yang akan bercahaya. Yesaya 60 ayat 1-2. Kalau Anda baca kitab Yesaya 60 ini, saudara yang kekasih, Yesaya 60 ini kita baca dulu sama-sama. Sebenarnya bukan ayat 1-2 aja, tapi semuanya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ada amin. Ini yang namanya the great days of the Lord. Ini yang namanya hari-hari yang penuh dengan kemuliaan yang akan dialami oleh gereja Tuhan. Yang berjalan di dalam terang Tuhan. Yang hidupnya memancarkan terang Tuhan. Yang berjalan dalam calling. Yang berjalan di dalam rencana dan tujuan Allah. Destinasi, destiny yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Saudara yang kekasih, Yesaya 60 ini sebenarnya berbicara tentang masa depan yang cerah bagi Yerusalem. Saudara, meskipun saat ini mungkin kelihatannya dalam kegelapan dan penindasan, tapi Tuhan berjanji untuk mengangkatnya di dalam kemuliaannya. Saudara yang kekasih, kita akan melihat secara fisik itu akan terjadi. Ada amin. Saudara, New Yerusalem akan turun ke bumi ini. Ada amin. Bukan bumi ini. Akan diganti bumi baru dan langit baru. Tapi saudara yang kekasih, berbicara tentang Yerusalem. Kalau kita berbicara ini secara fisik, Yerusalem dia, Yesaya 60 ini. Tetapi, saudara, Yerusalem juga itu bisa berbicara tentang orang percaya. Banyak orang salah berpikir. Mereka berpikir bahwa gereja Tuhan itu menggantikan Israel. Tidak. Gereja Tuhan ada di muka bumi ini, saudara. Pada waktu Israel tidak setia, Tuhan mengambil bangsa-bangsa. Ya. Dan memberikan anugerah kepada bangsa-bangsa, saudara yang kekasih. Dan kita adalah orang-orang yang masuk dalam anugerah Allah. Ada amin? Yang telah percaya dan telah menerima Tuhan Yesus. Tapi bangsa Israel juga Tuhan akan bereskan. Tuhan akan menyelamatkan sisa-sisa bangsa Israel ini, saudara. Dunia boleh bergejolak. Seluruh dunia bisa menyerang mereka. Tapi Tuhan berkata, kalau Allah di pihakmu, siapakah lawanmu? Saudara, telah tercatat pada waktu kerajaan Raja Yosafat. Dalam satu malam 185.000 orang dihabiskan oleh satu malaikat. Kalau Tuhan berperang ganti bangsa ini, gak ada yang bisa melawan. Ada amin? Apa yang menjadi kehendak dan tujuan Allah akan terjadi. Saudara yang kekasih. Untuk itu mari gereja Tuhan. Mari kita bangun dari tidur. Berbicara tentang Yerusalem ini juga berbicara tentang gereja Tuhan. Makanya Tuhan bilang, pergi, disuruh kita untuk pergi, menjadikan segala bangsa murid Tuhan dari Yerusalem. Betul? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem berbicara kita, berbicara keluarga kita, berbicara keluarga Allah. Ada amin. Ya, berbicara secara fisik bangsa Israel, berbicara fisik Yerusalem, tetapi secara spiritual juga berbicara tentang kita. Saudara, sekali lagi, tampilkan ayat itu. Saya akan menutup ini. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada amin? Sebab sesungguhnya, perhatikan, kegelapan saat ini sedang menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ada amin. Dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Saudara, kita akan menerangi bangsa-bangsa. Kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadikan bangsa-bangsa itu murid Tuhan. Ada amin. Dan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, saudara yang kekasih, di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan berjalan dengan kuasa dan otoritas Allah. Gereja Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa, yaitu gereja yang membawa terang Tuhan dan menyinari kegelapan itu dengan terang Tuhan, saudara. Di mana orang-orang akan melihat Tuhan lewat kehidupan gereja Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan, firman Allah berkata, orang yang berdosa biarlah dia tetap hidup dalam dosa. Ingat Yudas, murid. Berdosa, dia tetap hidup di dalam dosa. Tetapi orang yang kudus, biarlah dia akan semakin kudus. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, berbicara tentang bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem membawa kekayaan dan memuliakan Tuhan, saudara yang kekasih. Ini berbicara tentang jiwa-jiwa yang akan datang dan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Ada amin. Saudara, sekarang kita harus memperhatikan keadaan di Israel dan memperhatikan kehidupan rohani kita. Musuh ingin memberhentikan, ingin menyerang bangsa ini dari dulu. Bangsa Israel, saudara, sudah dari dulu, saudara. Ya, bangsa ini dia, di mana bangsa Israel, saudara, sudah terjadi perang sejak dari dulu. Sejak zaman kuno, Israel telah menghadapi banyak musuh. Mulai dari Mesir, Babel, hingga Romawi, saudara yang kekasih. Bahkan dalam dunia modern ini juga, saudara lihat. Dari dulu, Nazi, Hamas, Iran, dan yang lain-lain. Betul, saudara? Ya. Alkitab mengungkapkan bahwa kebencian musuh-musuh ini kepada bangsa Israel, saudara yang kekasih. Bukan hanya kebencian semata-mata terhadap bangsa ini kalau kita lihat secara bangsa Israel pribadi. Tapi Alkitab mengungkapkan kebencian Israel bukan hanya persoalan politik, tetapi juga bersifat rohani. Karena iblis sedang menentang rencana Allah. Gereja Tuhan, kalau iblis sedang merintangi engkau, sedang menentang rencana Allah dalam hidupmu, engkau harus berdiri seperti pahlawan yang gagah perkasa, di mana ada Tuhan di dalam hidupmu, yang menghancurkan kerajaan kegelapan dengan rencananya dalam hidupmu dan keluargamu. Tapi kalau Anda tidak mau berdiri, siapa lagi yang mau berdiri? Gak ada yang bisa berdiri. Haleluya. Tuhan bilang, satu diselamatkan, seisi keluargamu diselamatkan. Kalau Anda tidak berdiri buat keluargamu, tidak ada yang berdiri. Haleluya. Kalau Anda tidak berdiri buat kelompokmu, tidak ada yang berdiri. Anda tidak berdiri buat negaramu, tidak ada yang berdiri. Anda tidak berdiri buat orang-orang yang tersesat di sana, tidak ada yang berdiri. Jangan sibuk memperhatikan orang lain dan berdoa untuk orang lain. Doa supaya orang itu dipakai oleh Tuhan. Tapi Anda harus memberikan diri seperti Yesaya berkata, "Here I am Lord, send me." Ini aku Tuhan, utus aku. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya tidak akan memperpanjang khotbah saya pada hari ini, tapi kita akan belajar khotbah ini lewat sel-sel grup yang ada. Untuk itu siapkan dirimu, kembali kepada terang Tuhan yang ajaib, dan bercahayalah, bangkit. Terang itu sudah ada padamu, dan bercahayalah. Kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidupmu. Dan PR buat engkau baca Yesaya 60 itu akan terjadi dalam hidupmu. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang macam-macam. Di mana akan mengikuti kita di hari-hari terakhir ini. Orang yang berjalan dalam terang Tuhan. Saudara, kalau terang itu kelihatan semuanya, semua apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan siapkan buat kita. Orang-orang ini akan berjalan di hari-hari yang penuh kemenangan, hari besarnya Tuhan. Di mana kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai mempelai Kristus yang dewasa di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang dewasa, orang-orang akan menikah dengan Yesus di dalam nanti, saudara. Ya, di pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan akan datang segera. Haleluya, terpujilah namanya. Amin.